kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian online. Dan dalam keadaan apapun kita saat ini, kita senantiasa bersyukur karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Haleluya, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kepada Allah kita, haleluya.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Selamat pagi dan selamat beribadah. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita telah menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan sebentar. Haleluya. Sekarang saudaraku, masanya untuk kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya ingin berdoa untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Kasih tahu ahli keluargamu yang ada di sebelahmu, yang ada sebelah kiri dan kanan, Anda katakan masanya untuk memberi yang terbaik. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bisa bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, dan pada waktu ini kami mau memberi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dengan pemberian kami Tuhan dari hati kami, sehingga Tuhan ia bisa digunakan di dalam rumah Tuhan untuk memperluaskan dan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan firman uang persembahan yang kami akan dengar dan firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa, Anak dan Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan begitu baik sehingga sekali lagi saya katakan bahwa sehingga kita pada pagi hari ini bisa datang di dalam hadirat Tuhan dan kita bisa memberi dan kita juga bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan terus berbicara tentang perjanjian dan masuk ke dalam topik yaitu di mana perjanjian Tuhan yang telah dilanggar. Dan kita telah belajar saudaraku bahwa Tuhanlah yang memulakan perjanjian di dalam kehidupan manusia dari Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan bangsa Israel, dan pada waktu ini kita juga masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan juga memulakannya. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib dan darahnya itu membuat kita masuk ke dalam perjanjian darah Kristus. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita juga telah belajar tentang memelihara dan menjaga perjanjian Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, kita perlu benar-benar mengerti bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan manusia itu perlu dijaga dan jangan dilanggar. Ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, saya percaya bahwa ada hal, ada akibatnya, ada sesuatu yang kita akan tanggung sendiri. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita bicara tentang perjanjian yang dilanggar. Kalau kita lihat saudaraku di dalam perjanjian lama, Salomo adalah seorang raja yang luar biasa. Salomo mengikuti Tuhan, dia adalah anak kepada Raja Daud. Dan Raja Salomo adalah raja yang mendirikan bait Allah. Raja yang bijaksana, raja yang memerintah bangsa Israel, yang menyatukan kedua buah negara Israel, yaitu sebelah utara dan sebelah selatan. Yehuda dan juga Israel digabungkan di bawah pemerintahan Raja Salomo. Tapi saudaraku, akhir hidupnya, kalau kita baca di dalam raja-raja, akhir hidupnya saudaraku, dia melanggar perjanjian Tuhan, di mana dia mengawini wanita asing dan turut menyembah berhala daripada istrinya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Dan Tuhan juga ingin menyatakan kepada kita bahwa cerita daripada Raja Salomo ini juga bisa berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita tidak berhati-hati dalam kehidupan kita, kita juga bisa melanggar perjanjian yang Tuhan telah meteraikan dalam kehidupan kita melalui darahnya. Haleluya. Jadi kita perlu tahu saudaraku bahwa perjanjian Tuhan itu sangat penting untuk kita pelihara. Jangan dilanggar karena ada berkat di dalam perjanjian Tuhan. Di dalam perjanjian Tuhan kita akan melihat rancangan Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita sebagai satu bangsa. Ya saudaraku, berhati-hati saudaraku, jangan melanggar perjanjian yang dimana Tuhan telah meteraikannya di dalam hidup saudara. Dan kita pelajari saudaraku pada hari ini, apa penyebabnya, mengapa perjanjian Tuhan itu dilanggar. Yang pertama saudaraku, karena hati manusia berpaling daripada Tuhan. Hati manusia berpaling daripada Tuhan, hati kita berpaling daripada Tuhan. Kita akan baca saudaraku di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 9 hingga yang ke-13. Bunyi firman Tuhan demikian. Maka Tuhan pun murka kepada Salomo karena hatinya menyimpang kepada Tuhan. Dengar baik-baik di sini, hati Salomo menyimpang daripada Tuhan. Saya teruskan, Allah Israel yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali. Dan
yang telah memberinya perintah supaya dia tidak mengikuti tuhan-tuhan lain. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, karena begitu kelakuanmu dan engkau tidak berpegang teguh pada perjanjianku serta segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku pasti mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan mengaruniakan kepada seorang pegawaimu. Namun demikian aku tidak akan melakukan pada masa hidupmu karena Daud ayahmu. Aku akan mengoyakkan daripada tangan anakmu. Meskipun begitu, aku tidak akan mengoyakkan seluruh kerajaan itu. Satu suku akan kukaruniakan kepada anakmu karena Daud hambaku dan karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, hati Salomo berpaling daripada Tuhan, menyembah kepada Allah lain. Akibatnya Tuhan katakan bahwa aku akan mengoyakkan, merobekkan kerajaanmu daripada keturunanmu. Dan di sini kalau kita lihat saudaraku, Tuhan katakan bahwa karena engkau melanggar perjanjianku, engkau akan menanggung akibat, keturunanmu akan menanggung akibatnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita melanggar perjanjian Tuhan dan kita memiliki sikap berpaling dari Tuhan dan tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita akan terkeluar daripada perjanjian Tuhan, terkeluar daripada berkat Tuhan, terkeluar daripada rancangan Tuhan yang besar. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat di sini, walaupun Salomo seorang yang berhikmat, Salomo seorang raja yang luar biasa, yang membangunkan bait suci begitu indah sekali, dan dia juga adalah seorang yang pada mulanya adalah takut akan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya dia melanggar perjanjian Tuhan. Dia mungkin menyangka bahwa dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang mungkin tidak akan jatuh walaupun dia berkawin dengan bangsa lain. Dan dia mungkin berpikir bahwa dia tidak akan menyembah Allah lain. Tapi hakikatnya Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin saudara berkata bahwa saya ini orang Kristen, sudah lama datang ke gereja. Saya menyembah Tuhan, saya melayani Tuhan, saya memberi persepuluhan, saya melakukan yang terbaik, saya banyak membantu gereja, menolong orang lain. Saya juga adalah seorang pemimpin dalam gereja. Saya sudah puluhan tahun mengikuti Tuhan. Tetapi saudara ingat, ketika hatimu berpaling dari Tuhan, engkau terkeluar daripada perjanjian Tuhan. Sama seperti Salomo, saudaraku. Jadi ini dia, kenapa kita bisa melanggar perjanjian Tuhan? Kenapa? Karena kita berpaling dari Tuhan. Kita menyembah Allah lain. Dalam hatimu ada berhala-berhala yang kamu sembah. Yang membuat hatimu terfokus kepada berhala itu bukan kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak pedulikan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Kita melanggar perjanjian Tuhan karena kita sudah mulai tidak hormat dan tidak rasa takut akan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia bangsa Israel ketika mereka keluar daripada Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Di dalam proses perjalanan mereka di padang gurun, Musa naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan untuk menulis 10 hukum untuk bangsa Israel. Tetapi selama 40 hari Musa berada di atas Gunung Sinai, bangsa Israel hanya 40 hari saudaraku, mereka sudah berpaling dari Tuhan. Mereka melakukan yang jahat, mereka tidak hormat kepada Tuhan. Mereka membuat patung emas, lembu emas, sapi lembu emas. Mereka sembah. Akhirnya ketika Musa turun daripada Gunung Sinai, Tuhan membawa kemarahan. Musa membawa kemarahan Tuhan buat bangsa Israel. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan katakan, bunuh semua mereka yang telah menyembah berhala itu. Apa yang berlaku saudaraku? Orang Lewi itu disuruh oleh Tuhan membunuh mereka. Walaupun itu saudara mereka harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Tuhan sangat marah saudaraku. Jadi ini dia peristiwa yang berlaku di Gunung Sinai ketika Musa turun. Mereka menyembah berhala dan mereka tidak takut kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, karena engkau melanggarnya perjanjianku,
engkau menyembah berhala, engkau menyakitkan hatiku, maka akibatnya engkau tanggung sendiri, engkau akan dibunuh. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini kita perlu perhatikan. Kalau pada saat kita mulai hilang hormat dan rasa takut akan Tuhan, mari kita nilai hidup kita. Adakah engkau dalam hatimu sudah memiliki pengharapan yang lain selain Tuhan? Atau dalam hatimu engkau menyembah Tuhan, tapi pada masa yang sama engkau juga tidak percaya kepadanya? Atau engkau menyembah Tuhan karena didorong oleh orang lain? Engkau juga menyangkal Tuhan karena engkau didorong oleh orang lain. Maksudnya apa, saudaraku? Sama seperti peristiwa yang ada di padang gurun ketika itu. Mereka menyembah berhala, terikut-ikut dengan keluarga-keluarga mereka. Maka kadangkala keluarga, orang yang rapat dengan kita itu membuat kita bisa melanggar kebenaran firman Tuhan. Iman kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi bergantung kepada apa pendapat orang lain. Contoh dalam gereja, saudaraku. Engkau datang gereja sebagai satu keluarga. Kemudian yang bermasalah itu salah satu daripada keluargamu. Apa yang berlaku? Engkau meninggalkan gereja, engkau meninggalkan Tuhan. Bukan satu orang yang bermasalah, tetapi satu keluarga. Kenapa mereka ikut? Karena keluarganya. Maka ketika Tuhan berbicara kepada Musa, suruh orang-orang Lewi bunuh jiran-jirannya, tetangganya, saudaranya yang memberontak kepada aku. Saudaraku, kadangkala ini yang membuat kita bisa berlaku jahat dan tidak hormat kepada Tuhan karena hubungan yang lain dengan orang lain. Kita baca, saudaraku, Keluar pasal yang ke-37 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Keluaran 32 ayat yang ke-27 hingga yang ke-29. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Kata Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, unuslah pedang kamu masing-masing, lintasilah perkemahan ini dari pintu ke pintu, dan bunuhlah saudara, sahabat, dan tetangga masing-masing. Bani Lewi pun melaksanakan seperti yang diarahkan oleh Musa itu. Lalu pada hari itu matilah kira-kira 3.000 orang dalam kalangan umat itu. Kemudian Musa berkata, pada hari ini kamu telah mentabiskan diri kamu demi Tuhan, karena masing-masing mengorbankan anaknya dan saudaranya. Semoga dia mengurniakan berkat kepadamu pada hari ini. Haleluya. Kita perlu takut dengan Tuhan. Kita perlu memperhatikan realistik kehidupan kita. Ramai orang Kristen ke gereja karena keluarga, bukan karena Tuhan. Kita memberontak, mengikut juga keputusan untuk meninggalkan Tuhan, bukan karena keputusanmu, karena engkau melihat saudaramu meninggalkan Tuhan, lalu engkau meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini perlu kita perhatikan. Maka Tuhan katakan kepada orang Lewi, bunuh semua keluargamu yang menyembah kepada berhala, karena itu akan menghalangi berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Tabiskan dirimu, jangan lagi engkau menduakan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya ikatan perhubungan ini juga sering membuat kita memberi alasan untuk kita menentang Tuhan, menentang gembala, pemimpin yang ada dalam gereja. Karena apa, saudara? Ikatan hubungan dengan orang lain, dengan keluargamu sendiri, sehingga engkau memberontak dan melawan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu benar-benar menyelidiki hati kita. Mengapa kita melanggar perjanjian Tuhan? Yang ketiga, alasannya adalah kita mempersembahkan korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama engkau menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, berapa banyak korban yang kau bawa kepada Tuhan? Dan adakah korban yang kau bawa kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan? Kalau kita lihat, saudaraku, orang Lewi adalah orang yang Tuhan wariskan, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah di dalam rumah Tuhan. Mereka adalah generasi dari satu generasi ke satu generasi bertanggung jawab. Mereka mengorbankan korban persembahan di hadapan Tuhan. Mereka harus memilih persembahan yang terbaik, yang tidak cacat, yang tidak buta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka punya tanggung jawab. Namun saudaraku, satu ketika bangsa
Israel, orang-orang Lewi ini. Karena dari satu generasi ke satu generasi, akhirnya sampai ke generasi zaman Meliaki. Apa yang berlaku saudaraku? Orang-orang Lewi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban yang cacat. Mereka katakan bahwa melayani Tuhan itu menyusahkan. Makanya ketika mereka membawa persembahan ke hadapan Tuhan, mereka hanya membawa persembahan yang terburuk. Binatang yang cacat, buta, sakit-sakitan. Akhirnya Tuhan marah. Saudaraku, jadi ini dia karena mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka membawa persembahan yang korban yang tidak terima Tuhan. Karena apa? Persembahan mereka itu menyakitkan hati Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena bangsa ini harus membawa persembahan yang terbaik. Karena yang mereka berhadapan dengan Raja, Tuhan Allah mereka. Makanya harus diberikan persembahan yang baik. Makanya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan asalkan asal-asalan. Kita tidak memberikan yang terbaik, masa, keuangan, tenaga kita kepada Tuhan. Saudara sedang mempersembahkan persembahan yang cacat di mata Tuhan. Adapun saudara melayani Tuhan, tapi dalam perasaanmu engkau rasa bosan, menyampah. Engkau rasa bahwa engkau melakukan asal-asalan saja dan tidak yang terbaik buat Tuhan. Makanya saudaraku, engkau sedang mempersembahkan persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Sama seperti orang-orang Lewi di zaman Meliaki. Tuhan marah dengan mereka karena mereka mempersembahkan korban yang cacat. Ini membuat mereka bisa terkeluar daripada perjanjian dengan Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Meliaki pasal yang kedua, yang pertama hingga yang kedua. Meliaki pasal yang kedua, yang pertama hingga yang kedua. Firman Tuhan berkata sedemikian. Sekarang wahai para imam, perintah ini adalah untuk kamu. Jika kamu tidak mendengar dan jika kamu tidak memperhatikan demi kemuliaan namaku, demikianlah firman Tuhan alam semesta, maka aku akan menimpakan kutuk atasmu dan mengutuk mana-mana berkat yang kamu terima. Mengutuk mana-mana berkat yang kamu terima, kata Tuhan. Malahan sekarang ini aku pun memang telah mengutuk berkatmu karena kamu tidak mengambil berat terhadapnya. Apa dia? Kita terus baca dalam ayat keempat, ayat kelima. Maka kamu tahu bahwa aku telah mengirim perintah ini kepadamu agar perjanjianku alam semesta, perjanjianku dengan dia adalah perjanjian kehidupan dan kedamaian. Semua itu kukaruniakan kepadamu supaya dia takut. Lalu dia pun takut kepadaku dan gemetar terhadap aku, demikian dan aku memuliakan namaku. Meliaki 1 ayat 12 hingga 14, kita terus baca saja supaya kita lebih mengerti. Tetapi, Meliaki 1 ayat 12 dan 14, firman Tuhan, tetapi kamu mencemarkan dengan berpikir meja itu cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihina. Kamu berkata alangkah dahsyatnya dan kamu mendengus meremeh-temeh hal yang berkat. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Kamu membawa hewan pasangan, hewan yang tempang dan hewan yang sakit sebagai persembahanmu. Akankah ku perkenan menerima daripada tanganmu? Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah si penipu yang menazarkan seekor hewan jantan daripada kawanan ternaknya, tetapi kemudian mempersembahkan hewan yang cacat kepada Tuhan. Karena aku ini raja yang besar. Demikianlah firman Tuhan alam semesta, dan namaku ditakuti di antara bangsa. Saudaraku, Tuhan marah dengan generasi ini. Mereka membawa persembahan yang cacat, yang terburuk kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku inilah raja yang besar. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita dipanggil menjadi imam yang jani untuk kita mempersembahkan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan kepada Tuhan. Dan saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu di dalam hadirat Tuhan, melayani Tuhan dengan bersungut-sungut dan mengeluh, sebenarnya kita sedang menciptakan namanya satu toksit yang berbahaya di kalangan jemaat kita. Makanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya mendorong saudara, selagi engkau diberikan kesempatan untuk Tuhan melayani dia dalam rumahnya, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan jiwamu. Jangan pernah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, karena engkau sedang menyebarkan toksit yang berbahaya di kalangan jemaat. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
ada akibatnya ketika kita tidak respect Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Tuhan akan mengutuk segala berkat yang ada dalam kehidupan kita. Akibat jika kita melanggar perjanjian Tuhan sebagai satu bangsa, kalau kita baca saudaraku dalam 1 Raja-Raja 9, 6-7. Akan tetapi jika kamu dan anak-anakmu berhenti mengikut aku serta tidak berpegang teguh pada segala perintahku dan segala ketetapan yang telah kuberikan kepadamu, lalu pergi beribadat kepada mana-mana Tuhan lain serta sujud menyembah Tuhan itu, maka aku akan menyingkirkan orang Israel dari tanah yang telah kukaruniakan kepada mereka, dan bait yang telah kusucikan bagi namaku itu akan kubuang daripada hadiratku antara segala bangsa. Jua Israel akan menjadi suatu ibarat sindiran. Saudaraku, ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, satu hal yang Tuhan ingin memberitahukan kita lewat peristiwa Raja Salomo, saudaraku, kita akan kehilangan janji-janji yang telah dibuat Tuhan melalui perjanjian Allah. Tuhan akan melenyapkan kita daripada tanah yang Tuhan telah berikan buat kita. Kita akan kehilangan hadirat Tuhan. Kita tidak akan lagi merasakan hadirat Tuhan menyertai saudara dan saya ketika kita melanggar perjanjian Tuhan. Kita akan hilang rasa hormat daripada bangsa-bangsa. Mungkin dahulu orang melihat kita adalah bangsa yang luar biasa karena Tuhan melakukan mujizat, Tuhan menolong kita. Tetapi ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, bangsa-bangsa lain akan menghina kita. Bangsa-bangsa lain akan menanyakan di mana Tuhan mereka. Kenapa mereka tidak menerima pertolongan daripada Tuhan yang mereka sembah. Jadi saudaraku, ini dia. Kita akan kehilangan segala sesuatu yang sepatutnya menjadi milik kita. Kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan berkat dan mujizat Tuhan. Bukan itu saja saudaraku, ketika kita melanggar perjanjian Tuhan, bukan saja kita yang menanggung akibatnya, tetapi our next generation, segenerasi yang seterusnya saudaraku. Ini dia yang membuat kita hidup di dalam keadaan yang tidak menentu. Maka ketika Raja Salomo melanggar perjanjian Tuhan, menyembah kepada Allah lain, apa yang berlaku? Kerajaan yang dipimpin oleh oleh Salomo, selepas Salomo, kerajaan itu berpecah kepada dua, saudaraku. Ini dia, kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian Tuhan. Salomo melanggar perjanjian Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang 11, 12 hingga 13, saya akan bacakan. Namun demikian aku tidak akan melakukan pada masa hidupmu karena Daud ayahmu. Aku akan mengoyakkan daripada tanganmu, tangan anakmu. Meskipun begitu aku tidak akan mengoyakkan seluruh kerajaan itu. Satu suku akan kukurniakan kepada anakmu karena Daud hambaku dan karena Yerusalem yang telah kupilih. Ini dia, karena Salomo melanggar perjanjian Tuhan, saudaraku. Kerajaan Israel terbagi kepada utara dan selatan. Dan kita tahu bahwa penghukuman Tuhan datang terhadap generasi selepas Salomo, saudaraku. Jadi saudaraku, ini penting, kita perlu memelihara perjanjian Tuhan di akhir zaman ini. Nah, kita tahu bahwa apapun yang berlaku dalam hidup kita, tetap berpegang kepada perjanjian Tuhan. Walaupun kita mengalami penderitaan, kita mengalami kegoncangan, kita mengalami badai dalam kehidupan ini. Ingat saudaraku, bahwa Tuhan mau kita tetap berpegang kepada perjanjian yang telah dibuat di atas darah kayu salib, yang tercurah di atas kayu salib yang menyelamatkan saudara. Jangan kita berjalan dan terkeluar daripada kasih karunia Tuhan. Berjalan terus dan memelihara apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ibrani 10 ayat 32 hingga ayat ke-34. Tetapi ingatlah masa silam ketika kamu diberi cahaya kebenaran, kemudian kamu dengan ketetapan yang gigih menanggung penderitaan yang hebat. Gigih menanggung penderitaan yang hebat. Apapun yang kau alami, gigih menanggung. Ayat yang ke-33. Sebahagiannya apabila kamu sendiri diaibkan di kala ramai dan celaan serta seksaan, dan sebagiannya apabila kamu menjadi teman mereka yang diperlakukan demikian, kamu telah merasakan belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Kamu telah menerima dengan sukacita apabila hartamu dirampas, karena kamu tahu bahwa kamu mempunyai milik yang lebih baik dan kekal di sorga. Haleluya. Jadi saudaraku, teruslah menerus melakukan kehendak Tuhan dan hidup dengan iman. Jangan buang keyakinanmu
Karena ketika kita terus berharap kepada Tuhan, saudaraku, ada ganjaran yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Jangan hidup kita di akhir-akhir waktu ini, di akhir zaman ini, di akhir kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Disitulah kita memberontak kepada Tuhan, melanggar perjanjian Tuhan. Saya ingin memberitahu bahwa saudara adalah orang yang sangat malang ketika saudara tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Hari Tuhan yang besar itu sudah ada di ambang pintu. Ketika saudara tidak berharap dan saudara meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Karena penderitaan, mungkin karena ujian yang datang dalam hidupmu, engkau meninggalkan Tuhan lalu engkau menyembah kepada Allah lain. Saudara yang beriman dalam Tuhan, saudara akan mengalami kebinasaan. Karena sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 hingga 40. Oleh itu janganlah buang keyakinanmu yang akan diberikan ganjaran besar. Kamu perlu tabah menderita, dengan demikian setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan menerima janji itu. Seketika saja lagi Dia akan datang. Itu akan sampai tanpa berlenga-lenga. Saya ulangi, seketika saja lagi Dia, Yesus Tuhan kita yang akan datang itu akan sampai tanpa berlenga-lenga. Tidak tunggu-tunggu masa, tidak tanggung-tanggung. Dia akan datang segera. Sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Tetapi jika siapa yang undur, jiwaku tidak meredainya. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mundur imannya, orang yang menyangkal imannya, orang yang sudah berpaling arah hidupnya, yang melanggar perjanjian Tuhan. Ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan, tetapi antara mereka yang beriman dan diselamatkan. Haleluya. Kita tahu bahwa sedikit masa lagi Tuhan akan datang. Dia datang sebagai raja dan mengambil kerajaannya, memimpin kita sebagai satu bangsa yang kudus. Kita masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Tuhan karena Dia adalah raja kita. Oleh itu kita perlu hidup pada waktu ini, di hari-hari terakhir ini dengan iman kita. Walaupun kebinasaan datang menghampiri kita, walaupun penderitaan yang datang menghampiri kita, tetap bertahan dalam imanmu, takut akan Tuhan, kerjakan keyakinanmu, kepercayaanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Datang sujud menyembah kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita percaya bahwa ada upah yang lebih baik, yang lebih besar menantikan kita ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Amin saudaraku, dan jangan langgar perjanjian Tuhan. Di akhir-akhir waktu ini Tuhan akan datang dan tidak tangguh-tangguh. Tuhan katakan bahwa engkau telah menerima cahaya kebenaran. Jika engkau mundur, Tuhan tidak akan meredai kehidupanmu, dan Tuhan akan menarik hadiratnya daripadamu. Tuhan akan menarik kasih karunia-Nya daripada saudara dan saya. Maka saudaraku, mari kita terus mengejar Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita tahu bahwa kita boleh saja melanggar perjanjian Tuhan yang telah dibuat oleh Allah dan membatalkan janji-janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita jika kita tidak berhati-hati atas kehidupan kita, saudaraku. Jika kita perlu sentiasa fokus dan berjaga-jaga. Walaupun saudara mengatakan bahwa saya sudah lama melayani Tuhan di gereja, saya sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin saudara mengatakan bahwa saya ini berhikmat, saya ini orang yang bijaksana. Tetapi ingat saudaraku, Salomo juga adalah orang yang bijaksana. Tetapi dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Akibatnya setelah Salomo, kerajaan Israel itu terpecah kepada dua. Dan dari situ keturunannya kita lihat pemberontakan demi pemberontakan berlaku di dalam kerajaan Yehuda dan juga Israel. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus terus menetapkan mata kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, menghormati Tuhan, takut dan jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Karena jika tidak, saudara dan saya telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tetap semangat hidupmu, kerjakan keselamatanmu, takut dan gentar. Pegang perjanjian Tuhan, hargai hidupmu. Apapun yang kau alami pada hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan berpaling daripada Tuhan, sehingga engkau menjadi orang-orang yang akan mendapat upah yang besar di sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau mau kami tetap setia Tuhan kepadamu, berjalan dan memelihara perjanjian yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, berpegang kepada perjanjian ini Tuhan, supaya rahmat dan kasih karunia Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berbicara bahwa Engkau akan datang segera dan tidak tangguh-tangguh. Oleh itu Tuhan, di akhir kehidupan kami Tuhan, di akhir waktu ini, kami tetap berpegang kepada kebenaran kami, dan kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak akan berpaling daripada menyembah Allah lain. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang cemburu. Dan kami mau membawa persembahan yang terbaik di hadapan Raja kami. Dan ketika Engkau datang, Engkau akan memerintah di muka bumi ini. Engkau akan membawa kami memerintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi umat kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan bila firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.